Kalau tadi kan disampaikan oleh Gibran bahwa eh, konsensus itu 0,01 ya di bulan Juli. Ya kalau hasilnya 0,08 ya hanya lebih tinggi sedikit. Tapi secara umum ya memang menunjukkan kalau inflasi hanya level itu artinya memang ekonomi melambat ya, ekonomi melambat karena memang kita secara sengaja dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID ya kita melakukan PPKM darurat atau sekarang disebut PPKM level 4 gitu. Jadi memang sesuatu yang normal bahwa ada beberapa kota tadi disampaikan bahwa ada yang mengalami deflasi. Jadi memang kalau kita ada inflasi eh, year to date-nya hanya 0,8%, maka ya memang inflasi pada tahun ini ya mungkin saja bisa di bawah 2% sih, di bawah target dari Bank Indonesia gitu. Baik, artinya PPKM darurat yang juga masih berlaku hingga saat ini akan mempengaruhi data-data ekonomi kita hingga akhir tahun ini. Ya tergantung berapa lama kita melakukan PPKM, tapi PPKM juga tergantung seberapa berhasilnya kita melakukan penanggulangan penyebaran COVID ya. Tentu harapan kita bahwa kalau kita lihat data-data, terutama di Jakarta sudah menunjukkan penurunan, tapi memang di luar Jakarta itu angkanya penularan dan juga angka kematian masih levelnya masih meningkat. Maka dari itu kalau kita bicara PPKM kan itu Jawa Bali ya, dan Jawa itu kan sekitar 60% dari PDB Indonesia gitu. Maka dari itu memang harus masyarakat harus serius eh, untuk patuh kepada PPKM ini agar supaya kita cepat bisa terbebas dari PPKM, kemudian aktivitas ekonomi bisa back to normal gitu. Baik, Pak Mirza, kalau melihat data yang disampaikan BPS, apakah aktivitas konsumsi dan juga penurunan daya beli masyarakat ini lebih karena pengetatannya atau memang karena daya belinya yang menurun karena sudah tidak ada pemasukan? Karena memang pengetatan ya. Tadi kan data dari PMI ya, Purchasing Manager Index dari aktivitas di sektor manufaktur itu pada waktu tahun lalu kita melakukan pengetatan di awal-awal COVID, itu kan angka Purchasing Manager Index itu dari angka 50-an turun ke sampai mungkin sekitar 26 atau 27 ya. Kalau sekarang dari waktu bulan Juni 53,5, kita sekarang turun ke angka 40. Ini penurunannya tidak sedalam pada waktu kita mengalami penurunan di kuartal 2 tahun lalu pada saat istilahnya dulu PSBB ya, PPKM yang ketat gitu. Jadi apakah ini karena daya beli masyarakat sudah menurun atau karena pengetatan pergerakan? Kalau menurut saya pengetatan pergerakan jauh lebih dominan ya. Karena apa? Karena sampai angka kuartal 2 sampai Juni itu sebenarnya akselerasi ekonomi terjadi. Kita lihat bagaimana penjualan semen meningkat, penjualan mobil, penjualan sepeda motor, penjualan properti, juga konsumsi listrik mulai meningkat. Bahkan penerimaan pajak juga sudah mulai meningkat di kuartal 1 dan kuartal 2 gitu. Maka dari itu kenapa di kuartal 1 angka PDB kita kan minusnya berkurang. Minusnya tinggal minus 0,7, dan kuartal 2 angka PDB belum terbit tapi beberapa ekonom dan juga pemerintah juga memperkirakan angka kuartal 2 kan PDB bisa sekitar kepala 7 ya, sekitar 7, sekian persen. Jadi sebenarnya recovery ekonomi di kuartal 1 dan kuartal 2 itu cukup kencang. Tapi tiba-tiba kita harus melakukan PPKM karena memang kita harus menanggulangi penyebaran COVID, makanya kemudian aktivitas ekonomi melambat kembali gitu. Baik, tapi Pak Mirza kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ini kan cukup signifikan juga ya Pak, dari 53,5 menjadi 40 begitu ya. Dan apakah ini juga memang merupakan harga yang harus dibayar karena upaya menekan penyebaran varian Delta ini? Ya karena kalau kita tidak lakukan PPKM darurat atau PPKM level 4 ini, maka bisa penyebaran COVID-nya kan bisa lebih luas lagi, sementara kapasitas pengobatan, kapasitas rumah sakit itu terbatas, apalagi kalau kita bicara di luar Jakarta, apalagi kalau kita bicara di luar Jawa.
Maka dari itu memang kita harus menginjak rem gitu ya, terpaksa kita menginjak rem. Kalau masyarakat disiplin, maka ya mudah-mudahan injak remnya ini sebentar gitu. Kita kan PPKM kan sejak 3 Juli kalau nggak salah ya, ini sudah tanggal 2 Agustus. Mudah-mudahan ya remnya bisa dilepas lagi setelah kurva penyebaran COVID-nya menurun dengan cukup signifikan gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.